warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Samsida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mutiara Septiani Hasrawati dengan NIM 21020850238 kelas PKK 03 angkatan 2021. Kali ini saya akan memaparkan tentang analisis kasus pada profesi keguruan dengan judul pelanggaran kode etik guru. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pelanggaran kode etik, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kode etik. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk mendapatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman sejawat, peserta didik, pemimpin, masyarakat, dan dengan misi tugasnya. Jalinan hubungan tersebut dilakukan untuk kepentingan perkembangan siswa secara optimal. Secara jelas hubungan itu diatur oleh kode etik. Dikutip dari buku Etika Profesi Guru oleh Sylvie E. Octavia, adapun fungsi dan tujuan penetapan kode etik guru adalah: yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Adapun tujuan lain dari kode etik guru yaitu sebagai pedoman berperilaku seorang guru, untuk meningkatkan pengabdian para guru, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi guru, dan untuk menjunjung tinggi martabat profesi guru. Fungsi utama dari kode etik guru yaitu adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran dalam kode etik guru merupakan bentuk perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan norma yang sudah diterapkan. Hal ini bisa saja terjadi karena kenyataan yang ada di kehidupan nyata tidak sejalan dengan ketentuan dalam kode etik, sehingga para guru memilih untuk tidak menjalankan norma sesuai kode etik. Pastinya ada banyak hal lain yang menyebabkan pelanggaran kode etik guru bisa terjadi. Namun yang pasti, setiap pelanggaran itu dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik yang berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran ini bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang yang merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi, profesi, dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Merujuk pada sumber yang sama, pengelolaan tenaga kependidikan, profesi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada tahun 2017, sanksi terhadap pelanggaran kode etik terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sanksi moral,
Mereka yang melanggar kode etik akan mendapatkan celaan dan dikucilkan oleh orang sekitar dan masyarakat. Yang kedua, sanksi dikeluarkan dari organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi akan dikeluarkan secara paksa. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan kalau seorang yang melanggar kode etik guru akan diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, atau penurunan pangkat. Semua keputusan sanksi bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika seorang guru melalaikan kewajiban tugas profesi atau melanggar kesepakatan kerja, ada kemungkinan dia akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai guru. Dari sini, kita bisa lihat bahwa kode etik guru memang sangat penting untuk dijalankan, bukan hanya semata untuk menaati peraturan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kita dalam memberikan pendidikan yang bermakna bagi peserta didik. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik guru. Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilaksanakan walaupun belum menunjukkan hasil yang optimal. Pendidikan tidak bisa lepas dari siswa atau peserta didik. Siswa merupakan subjek didik yang harus diakui keberadaannya. Berbagai karakter siswa dan potensi dalam dirinya tidak boleh diabaikan begitu saja. Tugas utama guru mendidik dan mengembangkan berbagai potensi itu. Guru yang sikap dan perilakunya menyimpang dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya malpraktik. Meminjam istilah dari Profesor Mugini, yaitu melakukan praktek yang salah atau miskonsep. Salah dalam menerapkan hukuman pada siswa. Apapun alasannya, tindakan kekerasan maupun pencabulan guru terhadap siswa merupakan suatu pelanggaran. Yang kedua, kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosional. Kesiapan fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Dikarenakan kedua belah pihak harus siap secara fisik, mental, dan emosional, proses belajar mengajar akan lancar. Interaksi siswa dan guru maupun akan terjalin keharmonisannya, layak orang tua dengan anaknya. Ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Walaupun ada sifatnya hanya sebagai pelengkap, lantaran diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Namun realitas di lapangan pelajaran yang didapat siswa kebanyakan hanya dijajali beberapa materi, sehingga nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan justru dilupakan. Ada beberapa contoh kasus dalam pelanggaran kode etik guru. Yang pertama, guru memposisikan dirinya sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam para murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, guru tidak memahami sifat-sifat yang khas atau karakteristik pada anak didiknya. Yang ketiga, guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Yang keempat, tidak memahami peserta didik sesuai dengan proses perkembangan anak, sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sering menimbulkan kecelakaan pendidikan. Yang kelima, tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran, disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya. Yang keenam, guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. Misalnya, memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan pilih kasih. Yang ketujuh, guru tidak mengajar sesuai dengan bidangnya, sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Yang kedelapan, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua, sehingga orang tua tidak tahu kemajuan belajar anaknya. Yang kesembilan, guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya, sehingga mematikan kreativitas si anak. Dan yang kesepuluh, hubungan antar guru yang tidak harmonis,
misalnya saling menjatuhkan. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya pelanggaran kode etik guru. Yang pertama, menindak tegas dan memberikan sanksi berat kepada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru dan konsumen pendidikan. Guru merupakan salah satu profesi yang salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Yang kedua, sebelum menjadi guru, seorang calon guru harusnya diberi tes psikologi yang ketat agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik. Yang ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Yang keempat, mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang berbeda karakter, sehingga seorang guru mampu menangani siswa yang karakternya nakal atau bandel. Yang kelima, guru seharusnya memahami perkembangan tingkah laku peserta didiknya. Apabila guru memahami tingkah laku peserta didik dan perkembangan tingkah laku itu, maka strategi, metode, media pembelajaran dapat digunakan secara lebih efektif. Dan yang keenam, tugas yang penting bagi guru dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta membangkitkan kecintaan terhadap belajar secara berangsur-angsur dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir, sesuai dengan pendapat Prayitna, bahwa pembelajaran harus sesuai dengan konsep HMN, atau harkat dan martabat manusia. Antara guru dan peserta didik terjalin hubungan yang menimbulkan situasi pendidikan yang dilandasi dua pilar, kewibawaan dan kewinyataan. Pengaruh guru terhadap peserta didik didasarkan pada konformitas internalisasi. Adapun hasil yang dapat saya simpulkan dari pemaparan saya tadi, yaitu dalam upaya meningkatkan guru yang profesional, maka seorang guru harus memiliki prinsip-prinsip profesional dan melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Namun tentunya hal ini hendaknya dilandasi dengan etiket kejujuran sebagai seorang profesional. Kode etik memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bagi guru pada khususnya. Apa yang telah dijelaskan dalam kode etik keguruan telah menggambarkan bagaimana seharusnya tingkah laku dan etika sebenarnya bagi seorang guru. Dengan adanya kode etik guru, nantinya diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan moral pendidik, sehingga derajat guru yang teramat mulia di mata masyarakat dapat kembali terwujud. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.